Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leha Julisia, NPM 5021066, kelas 4B PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Mata kuliah telah kurikulum pertemuan keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang model, integrasi, pengembangan kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Model pengembangan kurikulum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, metode, atau cara untuk mencapai sesuatu. Dikaitkan dengan pengembangan kurikulum memiliki arti sebagai suatu proses. Metode atau cara yang ditempuh oleh para pengembang kurikulum untuk menghasilkan suatu kurikulum yang akan dijadikan pedoman pendidikan atau pembelajaran. Adapun model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari suatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh, dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Jika pendekatan atau model di atas dihubungkan dengan pengembangan kurikulum, maka pengembangan kurikulum adalah merupakan prosedur umum dalam kegiatan mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, banyak pihak-pihak yang harus berpartisipasi, di antaranya adalah administrator pendidikan, para ahli pendidikan, ahli dalam kurikulum, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, guru, dan orang tua, serta tokoh masyarakat. Dari pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berikutnya akan dibahas 7 model pengembangan kurikulum, yaitu model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Beocam, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Taba inverted model. 1. Model administratif. Secara teknis operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. A. Tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. B. Analisis kebutuhan. C. Secara operasional, mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. D. Kurikulum yang sudah selesai dibuat, kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli. E. Revisi berdasarkan masukan yang diperoleh. F. Sosialisasi dan diseminasi. G. Monitoring dan evaluasi. 2. Model pendekatan grassroots. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain yaitu A. Sekolah atau guru bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. B. Sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. C. Sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. D. Sekolah atau guru bersikap terbuka atau akomodatif untuk menerima masukan-masukan dalam rangka pengembangan kurikulum. 3. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud menggandakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. A. Sekelompok guru dari sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. B. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. 4. Model Beocam. Model Beocam, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup kurikulum. 2. Menetapkan personalia.
3. Mengorganisasikan dan prosedur pengembangan. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. 5. Model Miller-Seller. Model Miller-Seller pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi atau Gene dan model transaksi atau Taba dan Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klasifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model mengajar. 4. Implementasi. Kurikulum terintegrasi. Pengertian kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi atau terpadu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Kurikulum terintegrasi atau terpadu menurut Nasution dalam Mukhlasin dan Wibowo 2018, integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Dengan integrasi yang dimaksud paduan, koordinasi, harmonis, kebulatan, dan keseluruhan. Kurikulum integrasi adalah bentuk organisasi kurikulum yang benar-benar menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Menurut Juanda 2019, kurikulum terpadu dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik atau pembahasan. Kurikulum ini memandang bahwa suatu pokok bahasan harus terpadu atau integrate secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Menurut Sandi dan Wida 2018, integrate kurikulum atau sering dikenal kurikulum integrasi ini sudah tidak lagi melihat batas-batas antara semua mata pelajaran karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk atau unit. Jadi, semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. Menurut Dianto, model kurikulum integrasi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. 1. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. 2. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. 3. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. 3. Bentuk kurikulum terintegrasi. 1. Kurikulum inti. 2. Social function dan present situation. 3. Expression atau activity kurikulum. Struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum di SD terdiri mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik berbagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase A untuk kelas 1 dan 2. 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. 3. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.